Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada mengangkat kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube PSLH UGM. Saat ini kita akan menayangkan materi tentang aspek lingkungan hidup dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang akan langsung dibawakan oleh pemateri kita, Dr. Wahyu Yun Santoso. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Terus banyak penyelimuran yang terjadi dalam artian bahkan sampai setidaknya kemarin ya, ketika ada press conference dari para menteri, akhirnya kita bisa mengambil satu titik terang bahwa yang dipakai setidaknya yang disampaikan oleh para menteri kemarin adalah versi draft yang ini gitu ya, karena anaknya ada dua sebenarnya. Yang berkembang di media itu adalah draft yang lama sampai seperti itu ya. Tapi intinya nanti kita bicara dari aspek akademis secara netral, secara bijak, secara jernih ya. Dalam artian ini tidak ada hubungan antara satu pro, satu kontra seperti itu, karena kemarin sempat ramai juga di grup UGM, terutama grup Gedung Pusat. Kalau saya cerita dari teman-teman, saya sih nggak ikut ya, karena saya tidak ada bapaknya untuk masuk, tetapi sempat menjadi ramai ketika misalkan Prof. Maria itu sampai mengoreksi Pak Warek ya, karena memang sebenarnya sama orang hukum seperti itu ya, karena yang disampaikan itu sebenarnya pembahasan atas draft lama yang disampaikan, sehingga terkesan ada satu pro satu kontra seperti itu. Sebenarnya ini kita minimalisir aspek tersebut pada saat ini, pada hari ini. Tetapi ini saya mencoba menduduk netralkan posisi dari aspek lingkungan hidup. Yang jelas memang kalau kemudian kita membicarakan Omnibus Law, ada dua rencana, yaitu Omnibus Law dulunya Cipta Lapangan Kerja dan satunya perpajakan. Terus memang yang menarik adalah isunya kan dua-duanya berbeda, ketika perpajakan itu yang ditembak justru pada bagaimana undang-undang itu bisa menjadi alat untuk memajaki pihak-pihak yang selama ini tidak kena pajak, ya, Google, YouTube, terus Netflix, dan seterusnya ya, penyedia konten-konten itu sebenarnya streaming yang notabene di luar atau mereka tidak masuk dalam ranah penyiaran seperti itu ya, padahal secara real masuk pada ranah penyiaran dan tidak membayar pajak. Nah, itu kemudian perpajakan itu seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya kenapa malah Omnibus Law yang perpajakan itu tidak ada bunyinya, sementara Omnibus Cipta Lapangan Kerja yang sedari awal memang begitu terkesan dipaksakan, banyak sekali catatan-catatan dari draft Februari setidaknya ya, draft Februari 2020, dan ternyata selama pandemi itu diteruskan pembahasannya, itu yang kemudian sebenarnya menjadi ramai ya, dalam artian ada pemikiran-pemikiran bahwa Omnibus perpajakan itu karena yang dihadapi itu perusahaan-perusahaan besar, sehingga memang pemerintah akhirnya kalau disuruh mendelay dulu, mempospon, menunda pembahasan itu manut. Jadi sementara Omnibus yang Cipta Lapangan Kerja itu karena karena yang dihadapi itu rakyat, buruh, terutama seperti itu, maka tidak dianggap. Itu yang sampai seperti itu ya, sebagai keramaian-keramaian seperti itu. Tetapi memang ini yang istilahnya kalau dari versi pemerintah, Omnibus itu bukan sesuatu yang baru, karena semenjak Pak Jokowi diangkat untuk periode kedua itu sudah menggelontorkan ide ini ya, 2018 itu sudah digelontorkan idenya. Meskipun tetap kalau konsep Omnibus kita tidak mengenal. Omnibus itu dikenal di common law, ya, negara-negara dengan sistem hukum common law seperti di Inggris, di Amerika ya. Inggris yang mencatat cukup banyak cerita-cerita tentang Omnibus, Inggris, Kanada, seperti itu. Amerika itu masih sedikit.
Dan artinya omnibus apa? Kalau kemudian dibahasakan kamus hukum, omnibus itu memang for everything. Meskipun omnibus, kalau ya karena memang omnibus itu sebagai bahasa untuk bus yang melewati banyak rute seperti itu, istilahnya gitu. Jadi akhirnya dibahasakan semuanya tuh masuk di sana. Nah, kalau dari Prof. Jimli sendiri, sebenarnya omnibus itu tidak lebih dari sekedar metode. Sehingga memang antara tidak salah dan juga tidak berarti lantas itu menjadi pembenaran. Dalam artian, metode itu mau diterapkan pun tidak masalah. Tetapi bahwa yang perlu dicatat, omnibus itu ketika merangkum sekian banyak peraturan, maka sebenarnya ada catatan-catatan misalkan apakah keseragaman klaster, keseragaman isu pembahasan itu perlu diperhatikan, misalnya seperti itu. Dan ini selalu, omnibus ini selalu disinggungkan dengan dua aspek. Pertama, antara kontroversi antara apakah bermanfaat ataukah sebenarnya akan merugikan. Karena kita bicara, kalau kemudian kita konteks Indonesia ya, kita mengatur regulasi sektoral, 79 peraturan disatukan, gambarnya seperti itu. Terus sementara sekian banyak kementerian, sekian banyak lembaga yang notabene satu sama lain itu belum tentu paham. Belum tentu tahu draft terakhir, seperti itu. Sampai seperti itu ya. Bahwa kemudian menterinya kan tahu kemarin membicarakan, ya itu mungkin karena menteri yang terkait, tetapi di luar menteri yang kemarin konpres ya, itu banyak cerita yang sama sekali tidak punya draftnya seperti draft yang terakhir seperti itu ya. Sehingga yang kedua, karena isu ini, isu kontroversi ini, yang kedua memang sering dianggap sebagai satu pengaturan yang anti demokrasi seperti itu. Karena biasanya isu-isu yang kontroversial maupun perubahan-perubahan yang itu sangat debatable. Sebenarnya debatnya itu perlu panjang seperti itu. Nah, permasalahannya memang yang kemudian muncul adalah kita sebenarnya tidak mengenal konsep undang-undang payung. Masalahnya itu. Bahwa ada undang-undang yang bisa menjadi rujukan, itu ya. Tetapi tidak ada yang istilahnya undang-undang memayungi sekian banyak undang-undang, itu nggak ada di Indonesia. Setidaknya dengan rezim hukum yang Undang-Undang 12 2011. Nah, permasalahannya kemudian azas hukum umumnya tetap berlaku. Dalam artian pada dasarnya masing-masing peraturan itu kan punya rezim sendiri-sendiri. Sehingga omnibus kalaupun sudah berhasil dari satu produk hukum yang terjadi, maka yang menjadi tantangan paling besar justru pada implementasinya seperti itu. Nah, kalau kemudian kita masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. Gampangnya saya langsung masuk, ini draft yang terakhir dalam artian R-nya bisa kita hapus, nggak ada masalah. Kenapa saya selalu membahasakan draft, meskipun ini sudah disahkan oleh DPR ya. Pertama, karena ada permasalahan draft mana yang sebenarnya masuk nanti untuk difinalisasikan. Satu. Terus yang kedua, sebenarnya masih ada masa tunggu 30 hari kerja. Ya. 30 hari kerja untuk satu draft yang disahkan oleh DPR untuk dia menjadi undang-undang secara otomatis. Asumsinya sebelum 30 hari kerja, kalau Presiden sudah tanda tangan maka sudah beres. Tetapi kalau Presiden tidak tanda tangan dengan alasan Presiden lah cari gampangannya Pak Presiden nunggu rakyatnya gimana, saya kasihan. Secara aturan legal formal tidak menjadi permasalahan karena 30 hari kerja pasca disahkannya oleh DPR, maka rancangan undang-undang tersebut sehingga draft tersebut wajib untuk diundangkan. Seperti itu ya. Itu pemberlakuannya. Jadi intinya sebenarnya tidak bisa serta-merta ini disahkan kemudian ditarik kembali, nggak bisa. Tetap ini akan berlaku. Itu yang satu hal. Sehingga saya selalu membahasakan draft ya, bukan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena juga pernomorannya apa, terus versi yang mana yang nanti disahkan, ada tidaknya pasal-pasal selipan, seperti itu ya, itu yang menjadi penting, karena apa? Yang ramai dari kalangan pendidikan, salah satunya adalah pernyataan dari DPR maupun pemerintah yang menyatakan bahwa isu pendidikan, sektor pendidikan yang dijadikan tanda kutip komersial dengan adanya kewajiban izin berusaha, itu kan ada di draft lama. Yang kata pemerintah itu sudah dihapuskan. Ternyata pada draft yang di paripurna kemarin itu masih ada, tanpa ada perubahan sama sekali. Sehingga ini salah satu yang
kenapa kemarin Yayasan Taman Siswa misalkan dengan berbasis pada nilai-nilai luhur Taman Siswa yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, pokoknya berkesepakatan mau melakukan judicial review seperti, karena memang tadi draft itu ternyata kita belum jelas, katanya sudah dihapus, ternyata tidak lah. Khawatirnya nanti ada beberapa kejadian seperti di undang-undang waktu undang-undang pilkada, undang-undang pemilu itu ya, undang-undang pilkada, undang-undang KPK, undang-undang kesehatan dulu, pasal tentang tembakau misalkan, itu di paripurna tidak ada, atau pokoknya publik tahunya itu nggak ada pasal itu. Tapi ketika jadi undang-undang, terus kemudian muncul pasal tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan. Tapi intinya, kalau tujuan utama dari Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, draft dari RUU Cipta Kerja itu bagus ya, tidak ada permasalahan sebenarnya. Dalam artian, saya sendiri istilahnya support pro terhadap konteks ini, karena apa? Penyederhanaan prosedur perizinan, kan seperti itu ya. Penyederhanaan prosedur perizinan, terus harmonisasikan banyak peraturan. Kita tahu kita di bidang lingkungan hidup, Bapak Ibu selama berkecimpung di bidang AMDAL misalkan, jelas atau terkait dengan pengamatan lingkungan saja, pemantauan kualitas lingkungan saja, bahwa biaya AMDAL itu kan terkenal biaya non teknisnya itu yang lebih banyak kan seperti itu, seringnya lebih banyak. Yang biaya cari data lah, bahasanya seperti itu terjadi. Nah, konsep yang diusung itu sebenarnya bagus. Cuman memang permasalahannya, satu, terburu-buru jelas. Karena apa? Masih begitu banyaknya catatan pasca Februari misalkan, terus pembahasan itu, kalau beberapa pihak yang akademisi rata-rata kemudian mempersoalkan adalah, ya memang ada pembahasan, tetapi yang diundang sebagai entah itu rapat dengar pendapat umum lah, atau kemudian sebagai ahli kah, itu selalu yang ya tanda kutip skripsi, tetapi kemudian kesimpulannya sudah ada gitu. Sehingga agamanya tinggal mengisi, oh ini berarti saya ngambil data ke sana, ini ngambil data ke sana. Tidak ada masalah objektivitas data tersebut, tetapi justru kemudian yang penting kesimpulannya itu tercapai. Itu yang kemudian komentar-komentar dari banyak akademisi, termasuk yang kemarin melakukan konferensi pers ya, sekian profesor, lebih dari 300 dosen seperti itu. Nah, yang kedua jelas terlalu luas cakupannya. Ada 11 klaster, tetapi berbeda satu sama lain. Klaster tenaga kerja dicampur dengan klaster lingkungan, tanda kutip, yang ya sebenarnya berbeda. Lingkungan itu dikaitkan dengan kelautan, dengan pesisir, dengan tata ruang, dengan bangunan gedung, yang notabene bahasanya sebenarnya berbeda. Dalam klaster yang lingkungan hidup misalkan, kita dampak dihilangkan, berbasis pada risiko. Tetapi pada konteks bangunan gedung yang muncul tidak ada bahasa risiko, tetapi bahasa dampak. Gampangnya seperti itu. Padahal kan kalau kemudian kita berbasis pada akademis, jelas berbeda antara risiko dan dampak. Gampangnya seperti itu. Terus yang jelas tidak transparan, dalam artian tadi seperti saya singgung, bahkan yang sempat ramai kemarin bagaimana ketua DPR itu bukan ketua sidang, di-mute mikrofon juru bicara dari Partai Demokrat ketika tetap ngeyel seperti itu, sebelum kemudian Partai Demokrat itu walk out pada paripurna seperti itu. Tapi intinya itu terjadi, dan manipulatif dalam artian manipulatif itu ketika saya membahasakan ini. Ada sekian banyak 77 undang-undang direvisi, 2 undang-undang secara khusus dicabut, dan klaster pembahasannya itu beragam, berbeda satu sama lain dari paradigma dan konteks. Oke. Terus dirangkum dalam 15 bab dan 186 pasal. Ini versi tadi yang saya katakan, ada 2 versi sebenarnya. Ini versi yang paripurna, yang kemudian kami jadikan referensi dalam melakukan pembahasan ini ya, karena nanti sebenarnya ada hal yang hitungannya progresif ya, meskipun ada hal yang kritisi-kritisi itu perlu kita lakukan sebagai studi lingkungan hidup seperti itu, akademisi di bidang lingkungan hidup. Yang jelas 15 bab 186 pasal ya. Notabene itu merevisi atau mencabut 1239 pasal lainnya seperti itu.
berjumlah 905 halaman. Ya. 905 halaman, gampangannya, simpelnya, kalau kita bimbing disertasi, itu 905 halaman sudah paling tidak 3-4 disertasi. Nggih. Dan ini kemudian tantangannya adalah pemerintah daerah, kita semua disuruh membaca hal tersebut. Memang 905 halaman itu substansinya itu ada 570-an ya. Sekitar itu 570 sampai 580, yang lainnya itu penjelasan. Jadi penjelasan cukup banyak ya. Penjelasan cukup banyak juga. Dan keterbacaannya itu ya sebenarnya sulit. Dalam artian Bapak Ibu kalau merisani draftnya, nanti saya sharekan termasuk ini, draftnya yang pada 905 halaman tersebut, sebenarnya akan bingung ketika apa? Karena bahasanya itu kan pasal undang-undang dengan pasal yang dicabut dan pasal yang direvisi itu kan samar, namanya gitu. Pasal demi pasal itu nggak kelihatan karena simpelnya kita di Undang-Undang 32 2009 yang diubah itu sebenarnya hanya berarti berapa? 3 pasal saja. 21, 22, 23. Hanya pasal itu saja yang bicara tentang lingkungan secara khusus. Yang undang-undang lingkungan, nanti ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang yang pembalakan liar. Tetapi intinya sebenarnya cuma 3 pasal itu, tetapi itu berkonsekuensi sangat besar ya. Dan ini yang kemarin atau saya pikir Bapak Ibu sangat paham bahwa kita di Undang-Undang 32 saja amanat dari 23 rujukan pasal ada 18 materi peraturan. Jadi materi peraturan pemerintah itu ada 18 dari 23 rujukan pasalnya. Dan 18 materi itu setelah 11 tahun kan, ini mohon koreksi kalau saya keliru, seingat saya cuma 4 kan, izin lingkungan, limbah B3, KLHS, sama instrumen ekonomi lingkungan, yang lain belum ada. Padahal ada 18 materi, mulai dari RPPLH wajib, ekoregion dan inventarisasi itu wajib, terus pengendalian nanti juga ada PP-nya, terus risiko lingkungan juga ada PP-nya, sengketa administratif, penyelesaian sengketa administratif juga ada PP-nya, ada 18 tadi. Nah ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diamanatkan, saya tidak menghitung temanya, tetapi rujukan pasalnya. Ya. Kalau tadi kan PP tadi yang di Undang-Undang 32 itu ada 18 tema, sehingga 18 materi. Tetapi rujukan pasalnya sebenarnya 23. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ada setidaknya rujukan 460 peraturan pemerintah. Insya Allah tidak keliru, maksudnya saya mencoba menelusur 460 peraturan pemerintah dan 9 peraturan presiden yang wajib disusun. Dengan ketentuan peralihan ya, menyatakan bahwa PP dan Perpres sebagai peraturan pelaksanaan ini harus diterbitkan paling lama 3 bulan. Oke. Paling lama 3 bulan. Setidaknya di Undang-Undang 32 2009, PP yang akan terkait jelas masalah risiko, terus persetujuan lingkungan itu sendiri, otomatis kan karena harus merevisi PP 27, termasuk merevisi PP 101, karena pasal 102 itu dicabut ya. Pasal yang menyatakan ancaman pidana bagi setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin itu cabut ya. Jadi intinya kewajibannya lebih kepada wajib melakukan pengolahan, bahwa izin itu nanti ternyata bermasalah segala macam itu nanti pengaturan lebih lanjut. Nah, ini kan berarti perlu merevisi PP 101. Terus otomatis juga perlu revisi KLHS ketika kemudian kita bicarakan berbasis risiko, kan seperti itu. Instrumen ekonomi lingkungan jelas masuk, karena apa? Pendanaan lingkungan itu dituangkan, ada revisi rujukannya. Setidaknya ini sudah 4, belum nanti ahli administratif, terus belum lagi yang baku mutu jelas otomatis karena di amanat Undang-Undang 32 2009 belum diterbitkan, sementara baku mutu dan baku kerusakan itu dipertegas lagi. Berarti sudah ada 7. Terus apalagi? Setidaknya itulah sama pengawasan, karena berbeda ya, pengawasan dan administratif. Jadi setidaknya dari 460 PP ini
sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dan belum kehutanan maaf, sektor lingkungan hidup, kehutanan beda-beda lagi. Sektor lingkungan hidup itu ada 9 PP sekurangnya. Ya. 9 PP yang wajib disusun untuk pelaksanaan. Karena memang kan berubah. Izin lingkungan dihapuskan gitu. Jadi kan PP izin lingkungan harus diubah kan seperti itu. Dan paling lama 3 bulan. Sehingga saya guyonannya adalah 3 bulan mendatang KLHK itu harusnya libur. Fokus untuk membuat 9 PP ini. Karena itu amanatnya. Ya kalau kemudian lagi-lagi seperti undang-undang yang lain, PP-nya akhirnya diamanatkan sampai kapanpun enggak berjalan. Akhirnya sebenarnya ini blunder. Ini yang sebenarnya menjadi kritisi kita paling mendasar itu. Blundernya itu berarti peraturan pelaksanaannya tidak pernah tercapai, terlahir seperti itu. Sehingga kalau konteks paling mendasar, kegagalan koordinasi itu, coordination failures itu sangat tinggi risikonya. Oke. Nah, saya tak coba percepat. Ada beberapa catatan, setidaknya ada 7, meskipun sebenarnya nanti yang lebih banyak, saya bicara aspek persetujuan lingkungan. Ya. Intinya kalau naskah akademis saja, memang jumlah halamannya banyak Bapak Ibu. Ada 2028 halaman naskah akademis. Kalau kemudian kita mau melihat hanya pada referensi jumlah halaman, kita akan berdecak kagum karena Masya Allah hebat sekali. Satu naskah akademis 2028 halaman. Tetapi tidak ada yang diubah, draft manapun yang disahkan, naskah akademisnya cuma 1 itu toh. Dan kalau kemudian kita sebagai akademisi dengan melihat daftar pustaka saja, maka saya akan mengatakan bahwa 2028 itu merupakan sesuatu yang tidak bermutu. Karena apa? Daftar pustakanya itu hanya segini Bapak Ibu. Hanya, ini kan gampang, saya tinggal lihat daftar pustaka di belakang. Hanya 9 buku. Semua terkait dengan paling ini hanya risiko ya, berbasis risk-based approach itu laporan dari OECD, The Orange Book dari Inggris, terus tentang ekonomi, Swan itu ya, teorinya Swan, terus intinya 9 buku itu 0. Kita bicarakan lingkungan hidup 0, lingkungan hidup itu 0. Bahwa kemudian keterkaitan berbasis risiko pada lingkungan hidup itu betul-betul nggak ada. Jurnal hanya 5, ya. Tesis S2 itu tahu saya dari Trisakti, memang mahasiswa S2 yang membahas tentang penerapan Omnibus Law di Inggris. Itu toh 1. Kamus ya cuma 1, kamus bahasa Inggris. Dan peraturan jelas. Ini juga menjadi masalah. Kemudian yang dibahas itu ada 79 peraturan, ini cuma peraturan ditulis 52. Website hanya 12. Dan itu pun Omnibus Law itu hanya dari website. Ada di website Inggris, terus Wikipedia, kalau nggak salah seperti itu ya. Intinya, secara akademis, kita akan membacakan ini nggak bermutu seperti itu. Dan teori-teori out of date, terus kenapa izin lingkungan dihapus itu semua, kenapa peraturan-peraturan lingkungan harus dihapus itu semua hanya berbasis pada 5 halaman. Mengevaluasi peraturan undang-undangan. 5 halaman ini tidak menyentuh sama sekali permasalahan KKN misalkan, tidak menyentuh sama sekali permasalahan misalkan bahwa perizinan dengan OSS itu ambiar, misalkan seperti itu ya. Ambiar, terutama untuk yang UKL-UPL dengan OSS pun tambah ambiar, tanpa OSS itu sudah ambiar, ini tambah ambiar dengan OSS, seperti itu tidak sama sekali. Dan tidak ada risiko jangka panjang yang dituliskan, tidak ada signifikansi tentang perlunya pengaturan governance seperti itu. Sehingga kalau kemudian boleh jujur, sebenarnya ini akan lebih tepat bukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Peroketan Investasi di Indonesia. Maka pada konteks ini, maka akhirnya gampangnya kita bisa lebih maklum bahwa, oh ya, untuk meroketkan investasi, kita perlu menghilangkan izin lingkungan diganti hanya persetujuan. Seperti itu, guys. Oke. Terus yang kedua, ini yang kemudian masuk menjadi paling dasar. Perizinan berbasis risiko itu adalah yang menjadi ruh dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dibahasakan, apa itu berbasis risiko? Berdasarkan tingkat risiko usaha dan atau kegiatan. Tingkat risiko itu apa? Tingkat risiko itu potensinya terjadi suatu bahaya
kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, atau bahaya lain yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, dan tinggi. Apa itu kategori rendah, menengah, dan tinggi? Tidak ada. Intinya bahwa itulah seperti itu, nanti kan diatur melalui PP, gitu ya. Ini tidak ada rendah itu apa, kira-kira bahasanya, menengah itu apa, atau tinggi seperti apa. Itu tidak ada, sementara nanti mohon Pak Baryono sakit memberikan tambahan pencerahan. Kita pahami bahwa risiko dengan impact kan jelas berbeda kan gitu. Kalau kemudian risiko dan dampak kan gitu. Kalau kemudian kita risiko kan ada tanda kutip mana yang kemudian berisiko, mana yang kemudian tanpa risiko, dan mana yang kemudian ini tidak jelas kan gitu. Sehingga istilahnya kalau saya membahasakan paling mudah, perizinan berbasis risiko itu justru simplifikasi tapi tidak rasional. Mencoba menyederhanakan tetapi tidak rasional. Karena apa? Ini yang kemudian dilihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa yang namanya penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan nanti akan diamanatkan lebih lanjut di dalam PP, ya. Yang notabene ini kan berarti itu tadi ya, gaweannya entah gaweannya bersama perekonomian atau ini gaweannya lingkungan hidup, karena memang di bidang lingkungan hidup. Aspek yang dinilai itu kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, dan atau risiko volatilitas. Risiko yang naik turun, timbul tenggelam, tidak tentu. Ini yang dibahasakan uncertainty itu dalam bahasa Undang-Undang Cipta Kerja adalah risiko volatilitas. Ya. Saya sendiri tidak terlalu paham volatilitas itu bagaimana konsepnya, nanti mohon pencerahan yang lebih paham masalah ini. Dan setelah menilai aspek ini, apa yang perlu dipahami, penilaian tingkat bahaya itu diperhitungkan dari jenisnya, kriterianya, lokasinya, dan keterbatasan sumber daya alam. Ya. Terus, bagaimana nanti penapisannya, seperti itu gampangannya, penapisannya itu akan berbasiskan pada risiko, karena ini konsep pada risiko itu kan berbasis pada probabilitas, ya. Probable to occur kan seperti itu, maka kita bicarakan nanti potensi terjadi bahaya itu hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, hampir pasti terjadi, seperti itu. Dari penilaian inilah kemudian muncul ada sebenarnya tiga plus ya, tipe kegiatan usaha yang berisiko rendah. Pada aspek ini maka kegiatan tersebut tidak perlu ngapa-ngapain, ya. Cukup melakukan surat pernyataan, ya sama seperti SPPL sekarang atau SPK PLH ya, SPK PLH. Terus nanti cukup dilaporkan dan akan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Ada kegiatan usaha yang berisiko menengah, ini dibagi dua, rendah dan tinggi, ya. Kalau rendah itu contohnya misalkan agro, jasa manajemen hotel. Terus kalau tinggi itu contohnya industri mesin pendingin, ini di penjelasan seperti itu. Dan industri konstruksi berat. Penjelasan ini hanya 2 pasal yang ada di penjelasan. Lainnya tidak ada penjelasan, Bapak Ibu. Untuk yang lingkungan hidup. Jadi risiko itu apa segala macam itu nggak ada penjelasan lebih. Cuma seperti ini. Nah, risiko menengah rendah nanti bisa dipersamakan dengan SPPL tadi yang berisiko rendah tadi, hanya dia bahasanya kalau tadi cuman melaporkan dan terintegrasi, jadi ada laporan. Kalau ini di pernyataan yang istilahnya pernyataan yang tercatat. Kalau kemudian yang menengah tinggi itu ada pernyataan pengelolaan, ya istilahnya seperti itu. Jadi intinya sama-sama hanya membuat SPK PKLH, tetapi yang satu dalam istilahnya level tanggung jawabnya itu minim, yang satu level tanggung jawabnya itu pakai laporan, seperti itulah. Nah, terus yang kemudian yang ketiga adalah kegiatan usaha berisiko tinggi. Ini yang kemudian memang betul disampaikan oleh Bu Siti Nurbaya kemarin. AMDAL itu tetap ada. Nah, ini yang untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Ya. Seperti apa? Kita tidak tahu, dalam artian Permenhela nomor 3 2013 membahasakan berisiko tinggi itu kan kalau terjadi kejadian bahaya, terus kalau ada pencemaran ya seperti itu, intinya dampaknya jadi tidak identik dengan yang wajib AMDAL
meskipun ada persinggungan di sana. Nah ini yang istilahnya apakah itu dipersamakan atau tidak? Ini kan sebenarnya kriteria kita masih kriteria yang tidak belum ada patokannya. Sehingga catatan kritisnya adalah ini kan sependek pemahaman saya, kalau berbasis risiko itu jelas perlu dukungan basis data yang kuat, menyeluruh dan integral. Sementara database kita sangat lemah. Ya kita tahu semua lah, dalam artian menyusun DDTR, DDT seperti itu, terus kemudian menyusun KLHS itu kan kelemahan utama, terutama daerah-daerah itu kan tidak punya basis data kan seperti itu. Database kita sangat lemah, sementara kemudian yang disinggung adalah risiko risk base. Berpikir jauh ke depan, istilahnya menegasikan dampak langsung yang mungkin terjadi, tetapi dipaksa untuk berpikir jauh ke depan, tetapi sementara database untuk memetakan proyeksi tadi itu sangat kurang. Karena apa? Saya yakin ini yang kemudian yang kedua yang menjadi penting adalah kebijakan, rencana, dan program kita secara pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu kan semestinya juga diubah kan, dalam artian proyeksi atas risiko ini kan tidak terjadi kan. Dalam artian inventarisasi lingkungan hidup, RPPLH pusat saja sampai sekarang belum ada kan gitu. KLHS yang di mana-mana hanya dianggap sebagai formalitas akhirnya. RT/RW belum punya RDTR, belum punya RT/RKS seperti itu. Belum lagi DDT seperti itu. Nah, sehingga ini kan semua nanti perlu disinkronkan ke arah sana. Sehingga tanda kutip PR-nya pemerintah daerah itu meludak juga gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ketika yang jelas risiko itu kan tadi uncertainty-nya banyak ya. Semestinya dalam artian apakah kita berarti hanya membahasakan risiko itu fisik saja, sementara ada juga risiko-risiko dalam kondisi Indonesia kan seperti itu. Risiko hukum, risiko reputasi, risiko masyarakat budayanya. Di Papua masa nggak dimasukkan misalkan, itu menjadi satu permasalahan ketika kita mau berbasiskan pada risiko, justru proyeksinya kan diperluas, sama halnya seperti bagaimana penerapan atau sudut pandang KLHS RPJMD itu berbasis risiko itu karena disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kan seperti itu. Nah kalau merujuk pada naskah akademis, naskah akademis hanya menceritakan seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak pintar masalah risiko, tetapi di naskah akademis itu begitu gampang membahasakan bahwa ya disamakan saja kan dampak intensitas katakanlah dinilai 0 sampai 30 itu rendah, 40 sampai 70 menengah, 80 sampai 100 itu tinggi. Ya sudah, tinggal gampangannya disesuaikan kan ada kalkulasi dan seterusnya, estimasi probabilitas itu masuk seperti itu. Intinya dalam naskah akademis itu ditayangkan saja, begitu saja, tetapi tidak mencoba menarik garis bahwa sebenarnya menjadi risiko paling besar kenapa investasi menjadi lamban di Indonesia. Gampangnya misalkan, jelaskan indeks transparansi kita yang pertama masalah korupsi sebenarnya, bukan masalah administrasi perizinan lingkungan seperti itu yang menjadi masalah, bukan. Tetapi lebih kepada korupsi di level manapun seperti itu. Dan tiga ini apakah nanti akan membantu atau justru memperkeruh yang tadi saya singgung di awal, kuasa saja ambiar itu tambah diperkeruh seperti itu. Nah sementara kalau kemudian kita singgungkan sudut pandangnya tadi saya singgung di daftar pustaka itu tentang risiko itu mereka mengambil, tim ahli itu mengambil dari OECD. Berarti kan persepsi yang ada di negara berkembang tentang risiko, kemudian coba diadopsi di Indonesia seperti itu. Permasalahannya kan kita bicara, tadi kalau kemudian berisiko rendah, semua UMKM diidentikan dengan, pokoknya skala kecil, mikro itu adalah kegiatan dengan risiko rendah, tidak perlu ngapa-ngapain. Silakan kami bantu untuk perizinannya, kami bantu untuk investasinya, seperti itu. Tidak perlu ngapa-ngapain masalah lingkungan. Ya, itu sampai seperti itu yang rendah. Apakah kemudian identik semua sektor informal ini risikonya rendah? Kan itu. Saya pikir Bapak Ibu sudah nanti mohon untuk disaringkan gampangannya kalau saya membahasakan kan
pengrajin perak di kota gede aja sebenarnya kan risikonya besar ketika mereka menggunakan merkuri ya seperti itu, simpelnya gitu. Atau yang penambangan di Kulon Progo itu kalau apakah itu kalau kemudian itu kan sektor informal Pak. Terus pakai cyanida sekarang pengganti merkurinya kan berarti itu bisa permasalahan seperti itu. Nah ini sebenarnya menjadi aspek-aspek tertentu ketika ditambah dua hal yang saya kasih tanda cetak di sini, tanda besar di sini. Yang dianggap risiko tinggi di negara OECD kan tidak sama dengan kita kan seperti itu. Sementara kita belum pernah mengatur, punya buku putih sebenarnya risiko itu apa, di tempat kita seperti apa. Itu kan selama ini tidak jelas. Sehingga lubang besarnya ketika risiko risk base ini tidak ada disebutkan siapa yang pengawas penentu risiko. Karena sektor itu kan tidak bisa dijadikan satu kan gitu. Sehingga ini yang menjadi keliru menurut saya adalah salah kaprah ketika berbasis risiko itu diterapkan untuk semua level pada perizinan berusaha. Karena apakah satu standar yang berlaku untuk semua aspek itu bisa diterapkan di Indonesia kan gitu. Sehingga potensi paling mendasar adalah legal abuse. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan aspek-aspek hukum legal untuk mendapatkan pembolehan berusaha seperti itu. Itu yang sebenarnya pesimisme atau kekhawatiran-kekhawatiran sebagai akademisi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ketiga, sehingga identiknya adalah simplifikasi perizinan tidak sama dengan simplifikasi dampak lingkungan kan seperti itu. Ya, karena tadi yang saya singgung di awal, one size does not fit all, karena ada different technical issues, terus permasalahan ketersediaan data, seperti itu. Nah, termasuk, sekarang yang keempat, mohon bersabar, tinggal 3 aspek ke depan. Yang keempat, penghapusan izin lingkungan. Bagi saya secara satu sisi ya, nanti kalau kemudian satu sisi lain, alasannya kemarin Bu Siti Nurbaya misalkan, kan ini justru bukan menghapuskan, tetapi mengubah, mengintegrasikan, menyederhanakan tahapan. Jadi diintegrasikan pada perizinan berusaha. Kalau saya bahasa akan masuk seperti itu, berarti kan kita mundur ke zamannya Undang-Undang 2397 kan seperti itu. Cuman bedanya dulu memang tidak ada istilah perizinan berusaha. Yang ada hanya IMB kan seperti itu. Identiknya bahwa izin usaha itu nanti ada sektor, tetapi AMDAL itu kan formalitas untuk apa? Untuk mendapatkan IMB. Dulu kan seperti itu. Cuman yang menjadi menarik sebenarnya ini adalah bahasa persetujuan. Izin lingkungan tidak dihapus, hanya menjadi persetujuan lingkungan yang diintegrasikan di dalam perizinan berusaha. Kerancuan itu muncul, ini rancu, tapi kerancuan itu muncul ketika apakah bisa disamakan izin dengan persetujuan. Karena kalau definisi perizinan adalah persetujuan secara legal. Persetujuan secara legal oleh pejabat yang berwenang atas perintah atau atas amanat suatu undang-undang, suatu peraturan. Itu izin. Nah, permasalahannya apakah sama? Nah, ini yang kemudian kita melihat bagaimana hukum kebiasaan diterapkan. Perizinan itu ya license. Berbeda dengan persetujuan yang identiknya lebih kepada approval, recommendation, seperti itu. Licensing itu berbeda. Tahapan yang legal formal lebih atas daripada persetujuan. Sebenarnya seperti itu. Sehingga saya membahasakan ini kan identik dengan komitmen, setara dengan komitmen. Sama seperti halnya kerisauan kita maupun permasalahan yang terjadi teknis di lapangan ketika PP 24 2018 tentang OSS dipahami oleh banyak investor, mereka sudah dapat 1 lembar izin itu, terus kemudian mengatakan bahwa, kayak aku udah dapat izin lingkungan. Bahwa ada komitmen itu kan nanti, seperti itu. Ini saya mudahnya membahasakan adalah, saya punya pacar, terus saya matur ke bapaknya, Pak, saya boleh nggak
nikahi anak bapak nanti? Oh ya boleh. Oh, anak saya juga sudah oke. Saya setuju saja Anda nikah sama anak saya. Tetapi mungkin dulu kuliah mulai dan seperti itu. Bahasa saya adalah ini persetujuan. Persetujuan intinya, oh berarti saya setelah ini saya sah nggih Pak, saya tak main ke sini, terus minggu juga main, boleh nggih Pak, seperti itu ya, gampang seperti itu ya. Terus ya, apa-apa sing penting kan ana batasane, seperti itu ya. Tetapi kan beda dengan izin menikah, izin untuk bebas ngapa-ngapain pada anak-anak bapak itu kan berbeda dengan ketika saya sudah sampai KUA sudah mendapatkan izin tersebut, kan simpelnya seperti itu. Ini yang menurut saya menjadi satu isu paling mendasar ketika izin lingkungan dihapus dalam konteks kita masih terbata-bata di izin lingkungan di banyak hal, ya, di aspek banyak hal. Tahun kemarin ketika PSLH kita memberikan asistensi untuk perda perizinan lingkungan ya, perda izin lingkungan di Magetan misalkan. Satu fakta yang kita dapatkan dan sampai akhirnya tanda kutip hampir seperti marah-marahi kepala dinas di sana adalah ketika saya tahu bahwa sejak 2009 mereka tidak pernah mengeluarkan yang namanya izin lingkungan. Loh, terus perusahaan-perusahaan itu apa Pak? Kami berikan rekomendasi saja. Nah, terus pelaksanaannya ya kami sampaikan ke pemerintah, KLHK mau kok kalau ada yang perlu laporan sampai KLHK diterima saja, tetapi tidak ada satupun produk hukum yang namanya izin lingkungan. Nah ini kan sebenarnya dalam pelaksanaan saja sudah ada sumir-sumir hal yang sumir seperti itu. Sebenarnya sekarang kita menambahkan dengan persetujuan lingkungan yang tambah sumir. Nah ini yang memang menjadi permasalahan. Meskipun tanda kutip, loh jangan dipandang sepihak, sekilas saja. Kan itu terintegrasi dalam izin usaha. Seperti itu ya yang kemudian kemarin disinggung oleh Bu Menteri ya. Seperti itu. Terus intinya itu, terus AMDAL tapi kalau di downgrading tadi. Ini nanti saya jelaskan saja. Intinya ini bahasa dari Undang-Undang CK ya, Cipta Kerja. Konsepnya seperti ini. Sebenarnya tidak berbeda ketika kita bicara AMDAL ya. Dampak penting, kajian dampak penting. UKLUPL saja yang tadi saya bahasakan di downgrade ya. Hanya sekedar ada standar tertentu seperti itu. Yang itu memang berbeda dengan SPPL yang untuk skala mikro itu adalah skala kecil adalah itu digunakan sebagai prasyarat seperti itu. Ya. Terus nah yang menjadi krusial sebenarnya ini. Komisi penilai AMDAL dihilangkan. Memang di dalam draft terakhir, draft yang 905 halaman tersebut, KPA dihilangkan itu kemudian dibahasakan, tanda kutip ya, adanya lembaga uji kelayakan lingkungan. Ya, lembaga uji kelayakan lingkungan ini dibentuk oleh pemerintah pusat. Asumsinya hanya ada satu lembaga. Dari satu lembaga uji kelayakan lingkungan ini, kemudian muncullah tim-tim uji kelayakan yang berisi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ahli bersertifikat ini apa? Ahli AMDAL-kah, ahli penyusunan AMDAL-kah, seperti itu ya, sertifikat AMDAL B, AMDAL C-kah, penilai, atau kemudian sebagai sertifikat ijazah dan seterusnya itu juga bisa diperhitungkan. Nah itu yang tidak jelas, belum tahu seperti apa. Karena ini diamankan untuk PP. Pokoknya PP harus segera, 3 bulan harus bicara ini. Seperti itu. Nah, di bahasa inilah kemudian konteks bahwa kemarin penjelasannya Bu Menteri, loh KPA itu bukan dihilangkan. Tetapi karena KPA selama ini menjadi sumber permasalahan di daerah, entah nggak ada KPA, entah KPA-nya itu bingung bikin lama, terus kemudian kami tarik ke atas. Hanya ada satu lembaga ini, lah nanti tim-tim ini karena banyak, nanti itulah yang kemudian kami akan melakukan pengawasan, kami akan mendesain, termasuk mungkin istilahnya ini kan bahasa mudah saya, atau sependek otak saya mencerna adalah akhirnya persepsi atau penafsiran yang sama yang dilakukan pada OSS. Ada lembaga OSS pusat,
Harapannya nanti, kan sampai sekarang belum. Harapannya nanti di provinsi ada, di kabupaten ada, terus kemudian tinggal OSS itu notifikasi, ting, provinsi kamu ke sini, kabupaten kota ini ada permasalahan. Kan sampai sekarang belum. Dan juga permasalahannya adalah sarana prasaranya, infrastrukturnya itu kan menjadi bermasalah. Di notifikasi ternyata Papua lagi mati listrik selama 1 hari penuh. Baru besok ternyata jaringannya belum beres paginya, sehingga baru besok sore kemudian masuk, gampangnya seperti itu. Ini kan sebenarnya satu permasalahan yang tidak identik dengan efektivitas, efisiensi dengan alasan tadi untuk efisiensi investasi ya seperti itu ya. Tapi itu yang kemudian bahasa KPA dihilangkan itu penggantinya apa seperti ini ya Bapak Ibu. Terus muatan AMDAL ini sebenarnya tidak tanda kutip ya, ini menurut saya tidak ada permasalahan ya, dalam artian ayem-ayemnya bahwa kalau muatan AMDAL itu secara khusus ada beberapa aspek ini, itu memang kita akan bicarakan ya memang secara umum hampir sama ya, di sini tidak ada permasalahan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika ini sebenarnya tadi yang saya katakan hanya standar, terus kalau yang mikro itu ya hanya hanya sekedar laporan tadi, pernyataan dalam laporan diintegrasikan saja, seperti itu saja. Masalahnya adalah nanti pemerintah pusat wajib menentukan PP-nya ini. UKLOPL ada PP-nya, kegiatan risiko rendah ada PP-nya. Ini tadi saya katakan bludrek, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan bludrek. Ini Pak Eko nanti bisa cerita ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, siap 3 bulan ke depan untuk PP-PP ini muncul, kita acungi jempol gitu ya. Dalam artian kemarin Pak Ari saja waktu ada OSS itu kan cerita bagaimana stresnya kemudian harus menyusun permen LH 22, 23, dan 26 secara khusus untuk mencoba mencermati, dan itu pun ada typo di sana sini kan seperti itu. Yang typo itu sudah dianggap benar aja seperti itu. Itu yang terjadi. Ini sekedar membahasakan bahwa pada dasarnya kalau keseluruhan nanti Bapak Ibu bisa ambil sana sendiri sudah sangat paham. Sebenarnya pertanyaannya apakah memang OSS yang kemudian diperbaiki sedemikian rupa dengan betul-betul sungguh-sungguh, atau justru kemudian tadi diperumit dengan tambahan persetujuan lingkungan, ada tim sertifikat, tim uji kelayakan tadi, sebenarnya seperti itu pertanyaannya. Karena konsep AMDAL yang sudah ada, perizinan lingkungan, dikunci, terus kemudian ada OSS. OSS itu kan kalau saya kemudian kita bacakan positifnya kan membantu timeline ya, membantu waktu pelaksanaan lebih cepat kan seperti itu. Sehingga penghapusan izin lingkungan itu apakah sama dengan nanti sebenarnya melegalkan keruwetan OSS dengan euforia komitmen, sehingga ya sudahlah komitmen dibantu, persetujuan nanti belakangan nggak masalah, yang penting izin usahanya keluar, yang penting ada ditulis, persetujuannya sudah ada, tetapi pemenuhannya nanti belakangan sama seperti tadi, istilahnya wis tak setujuni, pokoknya tak setujuni, si penting kowe janji yo, 1 tahun itu dipenuhi, kan seperti itu akhirnya. Terus apakah visible rasional? Seluruh persoalan AMDAL itu ditackle oleh lembaga uji kelayakan lingkungan ini, ya. Apakah kemudian LUKL ini adalah mesiahnya OSS yang bermasalah seperti itu? Terus bagaimana nanti keterwakilan daerah? Tadi saya singgung di awal, ahli sertifikat seperti apa? Ya terus yang jelas, apakah ini nanti akan menimbulkan satu kontradiksi tersendiri ketika lembaga uji kelayakan pusat itu vis-a-vis kewenangan perizinan berusaha di daerah. Karena dibahasakan Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan berusaha nanti tetap di daerah. Jadi gampangnya kayak OSS tapi ditambah mumet gitu aja. Ya. Terus ini memang proses pembatalannya itu hampir sama dengan proses pembatalan izin lingkungan, istilahnya seperti itu. Ada pemalsuan data dan seterusnya. Ini yang kemudian dijadikan sebagai hal yang diutamakan atau hal yang ditonjolkan oleh pemerintah kemarin, Bu Menteri ketika menyatakan bahwa justru dengan izin lingkungan dihilangkan, sebenarnya perizinan itu tersentral pada izin berusaha, tidak ada lagi istilahnya izin lingkungan bermasalah dicabut, izin berusaha bermasalah, izin lingkungan masih seperti itu. Jadi justru malah mudah. Kalau bermasalah secara lingkungan, izin usaha cabut seperti itu. Jadi yang kemudian bahwa ini satu solusi besar. Nah ini monggo nanti kita diskusikan.
Tiga isu terakhir saya percepat. Intinya kalau pelemahan kewenangan Pemda, ada potensi-potensi sengkarut dengan permasalahan yang ada sekarang. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham. Kelembagaan lemah dan masalah korupsi, kolusi, nepotisme tidak diperhatikan ya. Dan khawatirnya adalah kita justru nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diteruskan, sementara kelembagaan lemah di daerah, di pusat, terus situasi kita ketertinggalan di SDM lokal, akhirnya kita terjebak pada natural resource curse hipotesis. Jadi negara dengan kekayaan alam yang tinggi itu akan selalu terjebak pada kutukan. Yang kaya itu orang-orang yang dari luar, yang kaya itu hanya orang yang bermodal. Rakyatnya akan selalu miskin seperti itu. Nah, tiga aspek terakhir, pengawasan dan penegakan hukum. Sebenarnya yang lebih, saya antara pro dan kontra masalah ini, bahwa masyarakat terkena dampak langsung yang dilibatkan, ya, pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL itu, masyarakat terkena dampak langsung, ada tepatnya ketika memang masyarakat itu yang akan terkena, karena apa? Hak hukum masyarakat yang lain itu tidak hilang, ya, dalam artian ada hak hukum organisasi, hak hukum warga negara, tetapi sebenarnya apakah memang itu menjadi solusi ketika masyarakat itu diam karena tidak paham, sementara butuh ada keterwakilan suara oleh lembaga lah, oleh akademisi lah, seperti itu. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi concern teman-teman di lingkungan seperti itu. Pengawasan hampir sama, dalam artian draft yang lama dengan draft Februari dengan yang draft terakhir masuk paripurna itu berbeda jauh memang. Kalau yang pertama itu memang diketok semua, pengawasan itu cuma pemerintah pusat, yang di draft paripurna itu sudah masuk semua pemerintah daerah, tinggal memang pertanyaannya adalah, satu, pemerintah pusat itu wajib mengeluarkan NPSK untuk pengawasan, ya, norma prosedur standar seperti itu. Terus, selain itu penguatan pada aspek hilir. Oke lah, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur di hulu, berarti hilir tiap daerah itu perlu inisiatif, perlu inovatif. Itu tantangan, karena apa? Tidak semua Pemda siap untuk itu, kan seperti itu. Kita bisa mengadakan percontohan, PSLH bisa menjadi pelopor dalam percontohan ini, tetapi tantangannya adalah apakah seperti ini itu bisa disambut dengan hangat oleh Pemda yang lain, atau malah akhirnya wislah karep-karep seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, mohon maaf, lama, ini seperti 2 SKS sendiri. Aspek penegakan hukum sebenarnya yang lebih mendasar itu pada satu hal, ya, karena catatan kita, catatan akademisi hukum untuk isu ini di draft lama itu diperhatikan, ya, sehingga penghilangan misalkan dulu corporate liability itu dihilangkan, itu sekarang masih ada. Ini tidak ada permasalahan. Hanya saja memang pada strict liability itu dihilangkan. Tanpa ada kewajiban pembuktian itu dihilangkan. Sehingga strict liability, tanggung jawab mutlak itu sama dengan tanggung jawab umumnya. Sebenarnya seperti itu. Ya. Meskipun sebenarnya sampai sekarang pun belum ada penerapan tanggung jawab mutlak yang penuh di Indonesia, karena jaksa dan hakimnya itu belum tentu paham. Itu yang terjadi. Tetapi itu secara konsep yang kemudian menjadi kritisi dari kami. Terus 102 dihapus. Yang ini 102 dihapus, menurut saya juga bisa menjadi solusi ketika tadi PP 101 berarti direvisi sedemikian rupa. Jadi silakan punya limbah B3, yang penting Anda mengajukan permohonan, ada rekomendasi dari daerah, tetapi izin itu belum keluar dari pusat, silakan tetap dilakukan pengolahan. Karena kewajiban itu pengolahan, tanpa perlu menunggu izin real, seperti itu. Yang nggak boleh, yang tetap pidana adalah ketika Anda menghasilkan limbah B3 tidak diolah. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu 2 SKS terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang biasa saya rangkum. Ini semoga tidak bosan, terus semoga juga tidak mentafsirkan Pak Yuyun dengan penuh emosi. Enggak, ya, ini karena memang saya kan diajari Pak Eko kan. Kalau desibelnya tidak tinggi itu saya malu sama Pak Eko. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo, ini saya pikir langsung aja dilaporkan. Saya mohon untuk jelas Pak Baryono, Pak
Bobby, Pak Eko, Pak Pram untuk saged untuk berkomentar karena ini ada notulis yang sudah kita persiapkan sehingga harapannya kemarin apa yang kita diskusikan sekarang termasuk materi ini nanti bisa diteruskan mungkin atau kemudian bisa untuk diskusikan lebih lanjut atau setidaknya paling tidak kita punya satu kesamaan persepsi atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.